Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Anissa dari kelas 4D. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas sistem basis data mengenai explicit cursor, yaitu pada log, for, record, dan juga parameter. Pertama, kita masuk pada kursor. Kursor di sini merupakan alat dalam bahasa PL/SQL yang digunakan untuk mengambil data dari database suatu baris demi satu baris, terutama saat hasil query-nya berisi lebih dari satu baris. Kursor di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada explicit cursor dan yang kedua ada implicit cursor dan yang kedua ada explicit cursor. Implicit cursor di sini merupakan kursor yang telah disediakan oleh sistem basis data, di mana sistem basis data itu yang akan mengelolanya secara otomatis. Kemudian ada explicit cursor. Explicit cursor ini kursor yang dibuat oleh programmer atau user yang digunakan untuk mengambil data atau memproses data. Kemudian kita masuk ke dalam materi explicit cursor. Explicit cursor ini, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan kursor yang dibuat secara manual oleh programmer untuk mengambil dari lebih dari satu baris data dari hasil query. Explicit cursor di sini memiliki 5 struktur. Yang pertama itu ada declare. Declare di sini digunakan untuk mendeklarasikan query yang nantinya akan digunakan. Kemudian ada open. Open di sini digunakan untuk mengeksekusi query yang telah dideklarasikan. Kemudian ada fetch. Fetch di sini membaca data dalam satu baris, kemudian mengubah hasil query-nya menjadi variabel. Kemudian ada empty. Empty di sini digunakan untuk menentukan apakah perulangannya sudah selesai atau masih ada. Kemudian ada close. Close di sini sangat diperlukan karena apabila tidak di close maka akan terjadi pembocoran materi pada perintah. Kemudian kita masuk kepada materi loop. Loop itu merupakan suatu struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulangi eksekusi suatu blok kode selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Dengan menggunakan loop, program dapat menjalankan perintah yang sama berkali-kali tanpa perlu menulis ulang kode tersebut secara manual. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu for. For di sini merupakan jenis loop yang lebih terstruktur dan umum digunakan saat tahu jumlah perulangan yang pasti. Dalam PL/SQL, for juga bisa digunakan bersamaan kursor sehingga tidak perlu membuka, mengambil dan menutup kursor secara manual. Kemudian yang ketiga ada record. Record di sini merupakan struktur data dalam PL/SQL yang berfungsi untuk mengelompokkan beberapa nilai menjadi suatu unit. Biasanya mencerminkan satu baris data dari tabel atau hasil query. Record di sini seperti wadah yang bisa menyimpan beberapa data sekaligus. Misalnya kita mempunyai tabel mahasiswa. Kemudian kolomnya ada nama, ada NIM, ada jurusan. Nah, dengan menggunakan record, kita tidak perlu mendeklarasikan satu-satu. Misalnya variabel nama, variabel NIM. Pada record tidak diperlukan seperti itu. Kemudian materi terakhir yaitu mengenai parameter. Parameter di sini merupakan nilai atau informasi yang dikirim ke dalam fungsi, prosedur atau program agar program tersebut bisa berjalan sesuai dengan input yang diberikan. Parameter berfungsi sebagai pengatur atau penentu apa yang harus dilakukan oleh program berdasarkan nilai yang diterima. Sekian penjelasan materinya, kemudian akan berlanjut kepada contoh perintahnya. Kemudian kita masuk kepada praktek perintahnya. Pembahasan kita tadi ada 4, yaitu mengenai loop, for, record, dan juga parameter. Nah, sebelumnya saya akan membuatkan contoh perintahnya tanpa menggunakan keempat itu. Dapat kita tuliskan dengan declare
Kemudian di sini kita gunakan kursor. Di sini saya akan membuat yang nantinya hasil outputnya itu berupa ID employees, kemudian first name employees, dan juga salary-nya. Pertama yaitu kita masukkan kursor dari tabel employees. Kemudian enter. Di sini kita buat select employees, employee ID. Kemudian yang kedua tadi ada first name. Koma. Kemudian yaitu terakhir salary. Enter. Selanjutnya from dari tabel employees. Titik koma. Kemudian kita buat variabelnya. Di sini karena kita menggunakan employees, di mana kita akan memasukkan employees ID-nya, first name-nya, salary-nya, maka akan kita buat variabel ID employees dot employee ID percent type titik koma. Kemudian variabel dari first name, di sini kita buat name saja. Kemudian nama tabelnya employees dot first name percent type titik koma. Kemudian yang terakhir yaitu variabel salary. Tabelnya employees, kemudian dot salary. Kemudian percent type. Nah, gunanya percent type di sini agar kita dapat mengambil data dari tabel lain tanpa harus divariabelkan atau dideklarasikan. Nah, kemudian kita masuk ke begin. Nah, di sini kita buat open untuk membuka eksplisit kursornya. Open. Kemudian kursor, employees, nama tabelnya, titik koma. Kemudian kita buat fetch kursor employees, kemudian into, kemudian variabel dari ID, koma, variabel name,
Kemudian yang terakhir yaitu variabel salary. Titik koma. Selanjutnya itu kita akan membuat DBMS-nya. DBMS output dot put line kita buat ID titik 2. Kemudian di sini kita kasih garis 2. Kemudian variabel kita panggil variabel ID-nya. Kemudian spasi garis 2. Kemudian di sini kita buat namanya name titik 2, kemudian garis 2, kita panggil variabel name-nya, variabel first name, variabel name. Kemudian garis 2. Kemudian yang terakhir itu ada salary. Titik 2. Kemudian kita kasih garis 2. Kemudian kita panggil variabel dari salary-nya. Yang terakhir kita tambahkan titik komanya. Kemudian kita close, kita tutup explicit kursornya. Close kursor dari tabelnya, nama tabelnya. Kemudian yang terakhir yaitu n titik koma, kemudian slash. Nah, sebelum kita ingin menampilkan hasil outputnya, kita Ctrl S dulu. Kemudian kita pergi ke terminal. Di sini kita buat SQL plus. sys DBA. Kemudian di sini kita buat set server output on. Set server output on titik koma. Kemudian kita buat alamat dari perintah ini. Di sini nama foldernya yaitu video 2 dan nama filenya yaitu video1.skl. Kita buat add titik 2, nama filenya video 2, kemudian slash, kemudian nama filenya video 1.skl, petik 2, kemudian enter. Maaf di sini errornya karena di sini lupa meletakkan titik koma.
Kemudian kita Ctrl S lagi, kita ulang set server output on, kemudian kita masukkan alamatnya. Nah, maka hasil outputnya seperti ini. Ada ID, dimana ID-nya itu 100, namanya itu Steven, dan salary-nya itu 2400. Di sini kenapa hanya menghasilkan satu output saja? Karena pada perintah ini tidak menggunakan loop, dimana loop itu berfungsi untuk perulangan pada perintah. Kemudian kita akan membuat perintah dengan menggunakan loop tanpa menggunakan for, kemudian record dan juga parameter. Berarti hanya loop saja. Sini kita buatkan nama file barunya, yaitu di sini. Kita buat video 2.sql. Enter. Untuk file kedua ini yang hanya menggunakan loop di sini, kita dapat mengkopikan perintah pada file pertama tadi. Kita kopikan dulu, Ctrl A, kemudian Ctrl C, kita pindahkan ke file yang kedua, Ctrl V. Di sini cursor employees is-nya sama, select employee ID, first name, salary-nya sama, from employees-nya masih dipakai juga. Namun di sini from employees-nya ditambahkan di mana where salary-nya besar sama dengan dari 5.000 titik koma. Kemudian VID employees-nya masih dipakai juga, VName-nya dipakai juga, salary-nya masih dipakai. Kemudian kita masuk ke begin, kemudian open cur employees. Nah, sesudah open di sini kita tambahkan loop. Loop fetch cur employees into VID, VName, salary-nya masih dipakai juga. Sesudah fetch di sini kita tambahkan excite when cur employees percent not found titik koma, tbms output put line, ID-nya, name, salary-nya masih dipakai. Nah, di sini kita end loop-kan sebelum close, end loop titik koma, kemudian close cur employees, kemudian end dan juga slash. Di sini kenapa kita gunakan exit when cur employees percent not found? Karena fetch di sini akan membaca perintahnya dalam satu baris, kemudian mengubah hasil query-nya menjadi variabel. Berarti fetch di sini hanya per baris. Maka dari itu sesudah baris satu selesai, apabila ada lagi akan diulang lagi, kemudian ada lagi diulang lagi sampai akhirnya tidak ada yang akan dieksekusi. Kita coba terminalnya, new terminal, ini SQL plus, kemudian sysdba. Nah, kemudian di sini kita buat set server output on,
titik koma, nama alamat dari perintahnya kita pakai petik 2. Di sini alamatnya di video 2. Slash nama filenya video .skl. Nah, maka akan muncul output nantinya ID, nama first name-nya, kemudian salary-nya. Nah, di sini akan menghasilkan output yang banyak karena dia menggunakan loop. Maka dari itu dia akan berulang-ulang sampai akhir. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kita akan menggunakan for tanpa menggunakan record dan juga parameter. Kita buatkan filenya. Kita buat namanya video3.skl. Nah, kita copy perintah dari file kedua tadi, file C, kemudian kita pindahkan ke file ketiga ini, Ctrl V. Nah, di sini declare cursor core employees is masih digunakan, select employees ID, first name, salary masih digunakan, from employees juga, where salary-nya besar sama dengan 5.000 juga masih digunakan. Di sini yang dihapus bagian ini, variable ID employees tidak kita gunakan. Kemudian ini dihapus semua. Close cursor employees-nya juga kita hapus. Nah, di bagian ini kita buat for employees in kursor dari tabel employees, kemudian kita buat loop, kemudian kita cetak hasil outputnya dbms output dot put line. Kita kopikan saja yang ini dari file sebelumnya. Nah, di sini kita nanti akan mencetak ID-nya, first name-nya, salary-nya. Kemudian kita end loop, kemudian end. Kita Ctrl S-nya. Kemudian kita coba di sini. Set server output on. Alamat filenya di video 3. Errornya di sini karena ini kita menggunakan variabel, padahal variabel tidak kita deklarasikan. Nah, di sini kita hapus dulu. Kita buat employee ID. Kemudian di sini kita buat employee first name, employee
first name. Kemudian di sini kita buat di sini employee.employee ID. Employee.employee ID, employee.first name, kemudian di sini employee.salary. Kita coba Ctrl S lagi. Kita coba lagi hasil outputnya. Nah, di sini akan keluar hasil outputnya seperti tadi, ID-nya, nama, dan juga salary-nya. Di sini hanya menggunakan for dan loop, tidak menggunakan record dan juga parameter. Kemudian kita akan masuk kepada materi ketiga, yaitu mengenai record. Di sini kita akan membuat contoh penggunaan record tanpa menggunakan loop, for, dan juga parameter. Kita buat dulu nama filenya. video4.sql. Nah, untuk record di sini itu contoh perintahnya itu hampir sama dengan file kedua. File kedua tadi tentang loop, tentang loop. Jadi kita dapat mengkopikan saja pada perintah di sini. Kita pindahkan ke file untuk record. Nah, bedanya di sini untuk record di situ ada ciri khususnya, yaitu ada bacaan, type, dan juga record. Di sini ini kita hapus. Kita ubah dengan type employee record. Kemudian is record. Dalam kurung. Nah, untuk isi dalam kurung di sini kita dapat ambil yang ini. Yang ini, yang variabel ini semuanya kita pindahkan ke dalam kurung. Kemudian kita tambahkan titik koma. Untuk select from dan where di sini nih, itu pada record berada pada bagian begin. Maka dari itu selectnya kita pindahkan ke bawah. Oke. Select. Di sini kita tambahkan variabelnya. Di sini kita hapus. Di sini tidak menggunakan variabel, hanya menggunakan employee ID. Di sini juga tidak menggunakan variabel name, namun hanya menggunakan first name. Di sini kita hanya menggunakan salary. Di sini kita ubah menjadi seperti yang di atas. Employee ID, kemudian first name, kemudian di sini salary.
Nah, di sini pada record di sini hanya menggunakan satu variabel yang merangkum semua kolom. Di sini kita buatkan variabelnya. Ini kita hapus dulu. Nama variabelnya itu variabel employee. Nama tabelnya employees. Kemudian employee record, kemudian titik koma. Begin, di sini select employee ID, first name, salary. Kemudian sebelum from di sini kita tambahkan into employee. Kemudian into variabel employee yang berada di sini tadi. Kemudian from employees where, di sini kita ubah where-nya menjadi where saya ingin employee ID-nya itu sama dengan 100, titik koma. Kemudian yang ini dihapus, tinggalkan dbms output.putLine, and loop-nya dihapus. Close cursor employees-nya juga dihapus. Periksa dulu, declare type employee, record is record, employee ID, employees. Di sini kita panggil variabel employee ID, variabel employee dari employee ID. Dot employee ID. Di sini juga seperti itu. Variabel employee dot first name, di sini juga variabel employee dot salary. Kemudian kita Ctrl S dan kita lihat hasil outputnya. Set server output on. Alamat untuk filenya di sini saya buat video 4. Enter. Salahnya di sini ini menggunakan koma. Ini juga menggunakan koma. Di sini tidak menggunakan apa-apa karena sudah ada tanda kurung dan titik koma. Kemudian kita ulang Ctrl S, kita ulang outputnya. Set server output on. Nah, maka hasil outputnya itu nantinya akan mengeluarkan ID, nama, dan salary, namun hanya satu baris. Nah, untuk hasil outputnya nanti itu ada ID, ada first name-nya, ada salary-nya, namun hanya dalam satu baris karena tidak menggunakan loop untuk perulangan. Selanjutnya untuk contoh yang keempat, yaitu penggunaan parameter tanpa menggunakan loop, for, dan juga record. Kita buatkan dulu nama filenya, video5.sql. Nah, untuk parameter ini sama juga seperti sebelumnya, kita copy saja contoh perintah yang ada di file kedua mengenai loop. Ctrl A, Ctrl C,
C, kemudian kita kopikan ke file untuk parameter. Declare, begin, end. Di sini cursor employees. Di sini karena dia parameter, kita tambahkan P min salary is. Kemudian select employee ID, first name salary from employees, where salary itu di sini nilai salarinya kita ubah, where salary sama dengan P min salary. Di sini sebelumnya kita tambahkan tipe datanya number untuk mengambil hasil angka. Where salary besar sama dengan P minimal salary, kemudian V ID employees dan employee ID percent tab, V name employees first name percent tab, kemudian V salary employees salary percent tab sama. Kemudian begin, kemudian open core employees. Di sini kita ubah nilainya tadi nilainya bernilai 5.000, maka di sini kita buat dalam kurung 5.000, kemudian titik koma. Nah, loop di sini kita hapus. Fetch cursor employees into VID, VName, VSalary, itu masih sama. Kemudian exit when core employees not found ini kita hapus. Kemudian dbms output.println VID, VName, VSalary. Kemudian end loopnya kita hapus karena tidak digunakan. Close core employees, tutup cursor employees, kemudian end dan slash. Coba kita jalankan, Ctrl S. Kemudian kita jalankan. Set server output on. Kemudian alamat filenya di sini di video5.sql. Kemudian enter. Maka akan menghasilkan output berupa ID, name, dan salary, namun hanya dalam satu baris saja. Kemudian contoh terakhir yaitu penggunaan loop for record dan juga parameter secara bersamaan dalam satu file perintah. Di sini kita buatkan dulu nama file barunya. Nah, di sini kita buatkan dulu bagian-bagannya. Declare, begin, kemudian ada end, titik koma, dan slash. Nah, pada bagian declare di sini kita akan memasukkan parameter dan juga recordnya. Di sini kita buatkan recordnya dulu. Dapat kita copy saja pada perintah mengenai record pada file ke-5 tadi. Maaf, pada file ke-4 tadi. Yang ini kita akan copy semua. Kita pindahkan ke sini. Di sini mengenai record sudah kita masukkan. Kemudian kita akan memasukkan mengenai parameter, penggunaan parameter.
sebelum v employee record ini kita akan memasukkan parameternya dulu. Dapat kita copy juga dari file kelima tadi, yang bagian kursor employees sampai v salary employees salary percentage. Dari kursor employees sampai where salary besar sama dengan p min salary. Ctrl C. Kemudian kita kopikan di sini. Kemudian di bagian di sini kita akan memasukkan nilai for dan juga loopnya. Kita akan menggunakan perintah loop dan juga for. Kita akan memasukkan for duluan. Dapat kita ambil perintah pada file ketiga tadi, yang bagian for employee in kursor employee loop. Sampai end loop saja. Ctrl C. Kemudian kita kopikan di sini. Di sini for employees in for di sini kita tambahkan variabel employees in kursor employees loop. Di sini kita masukkan nilainya dulu. Sebelumnya kita memakai 5000 loop dbms output line. Kemudian ID di sini kita ubah menjadi variabel v employees employee ID, kemudian v employees the first name, kemudian v employees salary. Kemudian kita end loopkan, kemudian end. Di sini sudah lengkap, ada penggunaan record, penggunaan parameter, penggunaan for, dan juga penggunaan loop. Kita coba lihat hasil outputnya. Kita Ctrl S. Kemudian coba di sini set server output on. Di sini kita masukkan alamat filenya video6.sql. Enter. Nah, maka hasil outputnya sudah terlihat. Di sini ada ID, ada first name-nya, kemudian ada salary-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.